Emosi nih ceritanya. Di episode sebelumnya, Ray dengan sangat mudahnya mampu membantai monster apalah namanya dengan 1 kali serangan. Namun di saat bersamaan, terdapat seseorang misterius yang melemparkan suatu benda ke monster apalah namanya. Seketika membuat monster itu hidup kembali. Menyadari bahwa monster apalah itu namanya jauh berbeda dengan sebelumnya, memaksa Ray untuk mengeluarkan sedikit kekuatan sejatinya. Namun tepat ketika Ray akan mengeluarkan kekuatannya, terdapat kobaran api tepat di depan monster itu. Dilanjut dengan Evie yang langsung melemparkan batu. Dan Elisa, diakhiri dengan Ray yang lagi-lagi membelah monster itu dengan 1 kali serangan. Namun kali ini Ray mampu mengalahkan monster apalah itu namanya berkat bantuan dari teman-temannya. GGWP, nice teamwork. Emosi nih ceritanya. Di waktu bersamaan tidak disangka bahwa Clarice juga melihat akan hal itu. Seketika membuat Clarice terpesona karena Ray itu aslinya ternyata overpower. Setelah berhasil mengalahkan monster, mereka pun mendapatkan stempel di spot terdekat. Dengan begini, ujian praktek di hutan Kafka telah berhasil diselesaikan. Pihak sekolah langsung mengumumkan bahwa juara pertama pada ujian kali ini yakni adalah timnya Ray. Tentu melihat akan hal itu, semua kaum bangsawan langsung iri dan dengki kepada Ray. Kenapa rakyat jelata bisa juara pertama? Palingan juga digendong sama Amelia. Anak bab. Namun dari banyaknya orang yang menghujat, terdapat satu bangsawan yang ikut senang atas kemenangan dari timnya Ray. Wanita ini bernama Clarice Clef. Dengan spontan Amelia pun bilang karena itulah dirinya tidak suka dengan kaum bangsawan, di mana mereka masih memandang gelar dan tidak membuka mata akan kenyataan. Anjas. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Di sisi lain atau di sebuah pedesaan terdapat wanita berambut kuning yang menunggu akan kedatangan dari Ray. Wanita ini sangat kesal karena sudah 2 bulan berlalu tapi Ray sama sekali tidak kunjung untuk menemuinya. Apakah jangan-jangan Ray sibuk ngeharem di akademi? Namun tepat ketika wanita ini berkata seperti itu, secara tiba-tiba Ray pun datang untuk menemuinya. Seketika membuat wanita ini langsung menata rambutnya atau merapikan rambutnya. Wanita ini bernama Lydia selaku gurunya Ray dulu, ya hingga saat ini juga masih menjadi gurunya sih. Lydia menjelaskan bahwa proses penyembuhan tubuh milik Ray setidaknya membutuhkan waktu 5 tahun. Lah emangnya Ray sakit apaan nih? Dikarenakan beberapa tahun yang lalu Ray mengeluarkan sihir skala besar bernama overheating, sihir itu juga berdampak pada tubuhnya dan mengakibatkan Ray saat ini tidak bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Dan kalaupun itu bisa, palingan cuman dalam skala kecil aja. Namun kemungkinan besar bahwa Ray akan sembuh dalam waktu kurang dari 5 tahun. Karena ya bagaimanapun, Ray telah mewarisi pedang es milik Lydia. Terlepas dari semua itu, saat ini beredar rumor bahwa terdapat peneliti gila yang ingin meneliti tubuh dari para penyihir. Pada dasarnya peneliti sihir itu adalah meneliti segala sesuatu tentang sihir atau sebuah kode. Berbeda dengan Lydia yang meneliti engram atau bagian otak yang mengingat kode dan melahirkan sebuah sihir. Nah, karena Lydia merupakan peneliti sihir terhebat, maka terdapat peneliti gila yang juga ingin meneliti engram sama seperti Lydia. Namun daripada membaca dan meneliti otak menggunakan kekuatan sihir, peneliti gila ini langsung membongkar otak dari para penyihir untuk diteliti. Lebih parahnya lagi, para peneliti gila ini juga mengajak Lydia untuk melakukan penelitian. Tentu karena metode yang digunakan itu tidak manusiawi, Lydia juga langsung menolak akan tawaran itu. Yang jadi pertanyaan, siapa Lydia ini? Beliau adalah peneliti sihir terhebat yang memiliki nama pena sebagai Ainsworth. Yup, Ainsworth selaku orang yang dikagumi oleh Elisa. Selain menjadi peneliti sihir terhebat dahulu kala, Lydia juga memegang gelar sebagai penyihir pedang es terkuat. Yang saat ini gelar tersebut telah diwariskan kepada muridnya yang bernama Ray. Setelah membahas hal yang agak berat, mereka pun memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Melihat senyum milik Ray yang sudah tidak kaku lagi, membuat Lydia berspekulasi bahwa semua itu disebabkan oleh teman-temannya. Untuk mengucapkan terima kasih, Lydia juga meminta Ray untuk dipertemukan kepada teman-temannya pada suatu hari nanti.
Tentu Elisa juga akan sangat bahagia jika lo bisa bertemu dengan Ainsworth selaku orang yang ia kagumi selama ini. Menyinggung mengenai turnamen pedang, Lydia juga menyuruh Ray untuk ikut serta pada kompetisi itu. Namun kali ini Ray hanya ingin bekerja di balik layar saja. Terlebih lagi jika lo ikut, kekuatan Ray saat ini juga sangat terbatas, jadi nggak bisa bantai-bantai sama show off dong. Sebagai salam perpisahan, Lydia mengeluarkan buku dari dalam bubanya. Pada hari libur seperti biasa, Ray selalu melatih tubuhnya dengan cara lari pagi. Tidak disangka ketika lari, dirinya berpapasan dengan Elisa selaku gadis setengah elf. Pandangan Elisa terpesona ketika melihat Ray yang sedang lari pagi. Menyadari bahwa terdapat Elisa, Ray pun bertanya Elisa mau pergi kemana. Elisa pun menjawab bahwa dirinya ingin pergi ke perpustakaan dan juga mampir ke toko buku terdekat. Seperti tujuan awal, yakni maksudnya menikmati kehidupan di sekolah. Di sini Ray pun bertanya kepada Elisa apakah dirinya itu boleh ikut atau tidak. Tidak disangka ketika Ray pulang mengganti baju, Elisa pun juga ikut mengganti baju. Gantinya di asrama masing-masing loh ya. Menyadari pakaian yang berbeda dari sebelumnya, dengan cepat Ray langsung memberikan pujian bahwa baju yang digunakan oleh Elisa itu terlihat sangat feminim. Model rambutnya yang diikat juga mampu menampilkan semua pesona yang dimiliki oleh Elisa. Menerima berbagai pujian dari Ray seketika membuat Elisa langsung tersipu malu. Anjas. Tek, sesampai di perpustakaan, Elisa langsung mengambil dan membaca buku karya milik Ainsworth. Karena seperti yang dijelaskan pada episode pertama, bahwa Elisa ingin menjadi peneliti sihir hebat sama seperti Ainsworth. Di sisi lain, bukannya membaca buku sihir atau pelajaran, di sini Ray malah membaca buku atau lebih tepatnya sebuah novel yang berisi tentang percintaan. Ray menjelaskan bahwa dirinya sangat ingin memahami lebih dalam mengenai perasaan manusia, karena selama ini dirinya belum sepenuhnya memahami tentang hati seorang manusia. Ketika selesai membaca buku, mereka berdua memutuskan untuk pulang bersamaan. Dari kejauhan terlihat Clarice yang sedang memantau Ray dan juga Elisa. Sebenarnya Clarice ini ingin menyapa Ray, namun dikarenakan Ray sepertinya sedang kencan dengan wanita, membuat Clarice langsung mengurungkan akan niatnya. Namun Ray yang menyadari akan hal itu langsung segera menghampiri Clarice serta mengajaknya untuk mabar atau makan bersama. Di sini Ray pun mulai memperkenalkan mereka satu sama lain. Yang pertama, malaikat manis bernama Elisa nih. Dia memiliki hati yang sangat indah dan juga sangat ahli dalam mengamati perasaan orang lain. Dilanjut dengan Clarice yang merupakan cewek tsundere di mana memiliki sisi cantik dan juga sisi manis. Dengan perkenalan yang seperti itu, seketika membuat keduanya langsung tersipu malu. Setelah selesai mabar, mereka pun memutuskan untuk pergi ke asrama masing-masing. Lagi-lagi tidak sengaja atau emang the power of MC, Ray langsung bertemu dengan Amelia yang ingin melakukan pertemuan antar bangsawan dalam rangka membahas kompetisi ksatria pedang sihir. Sebenarnya Amelia sangat membenci akan acara ini, karena pertemuan para bangsawan itu cuman basa-basi, saling menyapa, di mana itu tuh hanya buang-buang waktu saja. Sama seperti kelakuannya bahwa Ray juga langsung memuji akan pakaian milik Amelia. Untuk menyembunyikan rasa malunya, Amelia pun bertanya hari ini Ray dari mana atau mau pergi kemana. Dan dengan sifat jujurnya, Ray langsung menceritakan tentang semua kejadian hari ini. Mulai dari membaca buku di perpustakaan bersama Elisa dan juga mabar bersama Clarice dan juga Elisa tentunya. Anehnya setelah mendengarkan hal itu, seketika membuat Amelia langsung menjadi emosi. Dan dengan cepat, Amelia juga meminta Ray untuk menemaninya pergi ke toko pakaian. Di sini Amelia mencoba berbagai macam pakaian dan tentunya Ray juga memberikan kesan akan pakaian yang dipakai oleh Amelia. Melihat sikap Ray yang terlihat biasa-biasa saja, membuat Amelia berspekulasi bahwa Ray merupakan seorang playboy atau bahkan udah jadi fuck. Untuk menyangkal akan pernyataan itu, Ray pun bilang bahwa dirinya itu dibesarkan pada lingkungan yang dipenuhi dengan para wanita. Waduh. Kia! Kamu kenapa? Episode ketiga dari anime Hyouken no Majutsu ditutup dengan Albert yang sudah terhasut oleh seseorang misterius.